saling mengenal, kemudian saling berkomunikasi, sehingga kemudian terjadilah tindakan-tindakan perbuatan cabul dan pelecehan seksual. Namun demikian, dalam kasus ini korban ini adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan untuk kamu menyalakan lonceng notifikasinya. Seorang gadis di bawah umur menjadi korban kejahatan pencabulan oleh 10 orang pria di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ironisnya, 7 dari pelaku juga masih di bawah umur. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ronald Sipayung memaparkan kronologi dari hasil keterangan yang diterima penyidik dan pelaku pencabulan yang melibatkan anak di bawah umur ini terjadi pada April yang lalu. Awalnya korban bersama temannya MRH yang juga pelaku melakukan hubungan badan dan direkam melalui handphonenya. Rekaman ini kemudian beredar kepada pelaku yang lain sehingga pelaku yang memiliki rekaman kemudian mengancam korban supaya mau melakukan hubungan badan. Jika korban tidak menuruti keinginan pelaku, maka rekamannya akan disebar. Takut rekaman video tersebar, korban akhirnya menuruti keinginan para pelaku di waktu dan hari berbeda. Diketahui korban dan pelaku masih tinggal di satu kelurahan dan saling mengenal. Korban yang berinisial CS 16 tahun masih duduk di bangku SMA. Kasus ini terbongkar setelah ibu korban terkejut melihat video di handphone putrinya ada isi chatting ajakan dari para pelaku untuk melakukan hubungan badan. Kemudian ibu korban melaporkan kasus pencabulan yang dialami putrinya. Adapun para pelaku yang telah diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tapanuli Utara, yakni DH 19 tahun, APDH 20 tahun, BAS 20 tahun, RDAM 17 tahun, LMS 15 tahun, EGFTN 16 tahun, MRH 16 tahun, ASS 17 tahun, JS 16 tahun, dan JAH 17 tahun. Jadi saya jelaskan kronologis bahwa di tanggal 4 Juni tahun 2022 orang tua si korban membuat laporan ke Polres Tapanuli Utara di mana melaporkan tentang anaknya seorang remaja putri menjadi korban pelecehan dan pencabulan. Anak ini merupakan anak yang masih duduk di kelas 2 SMA. Kemudian dari hasil pelaporan tersebut kita dari Polres Tapanuli Utara melakukan tindakan-tindakan berupa penyidikan, sehingga kemudian pada keesokan harinya kita di hari yang sama kita juga telah mengamankan 10 orang pelaku. Di mana dari 10 orang pelaku ini 3 orang merupakan pelaku yang sudah dewasa, sementara 7 orang merupakan pelaku yang masih di bawah umur. Sehingga dalam proses penanganan dan penyidikan perkara ini kita lakukan proses sesuai dengan peraturan terhadap pelaku yang dilakukan oleh anak, sementara yang untuk pelaku yang sudah dewasa kita melakukan proses hukum seperti umumnya. Ya, jadi modus yang kita dapatkan dari hasil keterangan korban dan para pelaku, antara korban dan pelaku ini merupakan pertemanan, saling mengenal, kemudian saling berkomunikasi, sehingga kemudian terjadilah tindakan-tindakan perbuatan cabul dan pelecehan seksual. Namun demikian, dalam kasus ini korban ini adalah seorang anak yang masih di bawah umur, sehingga dengan kasus ini meskipun dalam prosesnya mungkin ada indikasi-indikasi yang mungkin karena hubungan pertemanan, tetapi tetap kita proses dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana korban ini menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian untuk ke-10 tersangka kita lakukan penerapan pasal yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82, di mana bunyi pasal tersebut adalah perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.